Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Kusuma Wardani dengan NIM 17612011476 dari kelas B P2K semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen. Dengan diadakannya video ini dikarenakan saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan oleh Bapak Dr. Hamdani SE MM MPD MAK. Beliau pun menulis buku yang berjudul Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan. Di dalam buku ini terdapat beberapa bab, namun saya akan mempresentasikan bab 4 dengan judul Pertimbangan Etika dalam Pengambilan Keputusan. Nah, karena di sini kita akan membahas bab 4 dengan judul Pertimbangan Etika dalam Pengambilan Keputusan, maka pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu etika. Apa sih etika? Etika adalah norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman perilaku manusia di dalam suatu masyarakat, baik bersifat baik maupun bersifat buruk. Etika juga berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata ethos yang artinya istiadat atau kebudayaan. Budaya itu sendiri adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata cara kehidupan sehari-hari. Komponen organisasi itu dibagi menjadi dua, value and belief. Nilai itu sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan, atau berharga. Sementara keyakinan berbicara tentang bagaimana seharusnya pekerja dalam berorganisasi. Dalam budaya organisasi terdapat suatu keyakinan yang menentukan visi, misi, nilai-nilai organisasi, cara pengambilan keputusan, cara berkomunikasi, dan sistem kontrol yang perlu dilakukan. Etika dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman etika yang rendah cenderung kurang memahami etika. Kepemilikan budaya bersumber pada keinginan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan sebagai sebuah warisan secara turun-temurun. Etika tidak hanya dilakukan dalam kegiatan sosial saja, namun dalam praktik bisnis pun perlu dilakukan, terutama dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis diartikan sebagai aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis apakah boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka perusahaan tersebut akan menerima sanksinya. Sanksi itu bisa langsung maupun tidak langsung. Poin B yaitu pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Pertimbangan etika dapat menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer harus mempertimbangkan etika. Terlebih lagi pada kondisi saat ini, etika mengalami kekacauan dan semakin pudarnya dalam setiap praktik bisnis. Para pelaku bisnis cenderung mengabaikan etika. Bahkan tidak sedikit yang melanggar nilai-nilai etika. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan moralitas. Prinsip masyarakat dalam menilai sebuah organisasi terletak pada etika yang diterapkan organisasi tersebut. Pertimbangan etika menjadi prinsip pokok.
sebuah organisasi, terutama bagi setiap pengambilan keputusan. Ketika organisasi tersebut sebagai mesin pengambilan keputusan, maka keputusan yang akan diambil tersebut harus sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai etika. Nah, di sini ada poin C, yaitu pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Para manajer menempatkan etika sebagai esensi dasar dalam pengambilan keputusan. Pendekatan normatif tidak cukup bagi manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi, pendekatan-pendekatan yang lain juga diperlukan, seperti pendekatan manfaat, pendekatan individualisme, pendekatan hak-hak moral, dan pendekatan keadilan. Nah, di sini ada poin C, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial lahir dari kesadaran individu dan organisasi dalam sebuah tindakan nyata untuk mencapai kesejahteraan. Pandangan ini didasarkan pada tanggung jawab organisasi terhadap pemenuhan kepentingan para stakeholder. Nah, sekarang yang E, yaitu manusia dan rasionalitas. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap keputusan manusia selalu mempertimbangkan aspek rasionalitas. Dalam arti, manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai manfaat. Teori ekonomi akan mendorong manusia untuk bertindak rasional, yang pada akhirnya dalam pandangan rasional akan mendorong terbentuknya proses pembuatan keputusan secara ilmiah dan rasional. Pada pandangan rasionalitas mengasumsikan bahwa para pengambil keputusan memiliki kapasitas intelektual dan mental yang mumpuni untuk mengolah seluruh informasi dan mengevaluasi seluruh alternatif. Nah, sekarang yang F, yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang perilaku organisasi, sebab perilaku menjadi rujukan dan panduan untuk meningkatkan peran etika dalam organisasi, terutama pada saat pengambilan keputusan. Sehingga perilaku tidak etis dalam pengambilan keputusan dapat dihindari. Etika merupakan dimensi moralitas atau nilai sebagai cara pandang terhadap sebuah standar moral dan nilai tertentu. Etika merupakan studi tentang moral dan pilihan atas baik dan buruk, benar dan salah, dan jumlah wilayah abu-abu antara hitam dan putih. Secara umum, permasalahan yang sering dijumpai dalam praktik bisnis adalah etika dan tanggung jawab perusahaan. Masalah yang terkait dengan etika dan tanggung jawab perusahaan diantaranya adalah A. Ditemukan tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. B. Adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. C. Keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak pada jangka panjang. D. Yaitu melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan memberikan pesangon yang tidak layak kepada karyawan. E. Perusahaan tidak memberikan fasilitas kesehatan. F. Ditemukan perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah umur dan gaji di bawah UMR. Yang G. Masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan lagi sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.